edukasi bahaya listrik. Sudah hadir di studio Pro 1 saat ini ada dua orang muda, ya. Satu cantik, satu ganteng gitu ya. Dari tentunya PT PLN ada Mbak Mila Permatasari, beliau adalah manajer bagian keuangan umum PLN UPT Palembang. Ya, assalamualaikum, selamat sore Mbak Mila. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak. Bisa dekat-dekat lagi, suaranya jangan terlalu kecil ya. Oke deh Mbak Mila, kalau lihat Mbak Mila nginget Mbak Lydia waktu masih muda. Wah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua narasumber kita adalah ada Mas Rahmat Fajar. Siap. Beliau adalah manajer bagian PDKB PLN UPT Palembang. Iya, betul sekali. Betul sekali. Salam Sehat kenal, ya? Mbak Lydia. Salam kenal Alhamdulillah juga. Iya, sehat semua ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Nah, ini Mbak Lydia sebelum mungkin kepada pertanyaan tentang bahasan atau topik kita hari ini mengenai edukasi, artinya kita memberikan literasi lah begitu ya kepada pendengar kita ya tentang bahaya listrik itu seperti apa. Ini Mbak Lydia tertarik nih, kalau Mbak Mila kan jelas nih manajer bagian keuangan umum PLN UPT Palembang gitu ya. Ini yang agak-agak Mbak Lydia bertanya, mungkin akan menjadi pertanyaan juga oleh pendengar begitu ya. Ini ada Mas Rahmat ini katanya manajer bagian PDKB PLN. Apakah kepanjangan dari PDKB itu? Oke. Terima kasih Mbak Lydia. Aha. Jadi PDKB ini salah satu pasukan khusus PLN, Pak. Pasukan khusus PLN. Iya. Aha, Jadi, seperti apa nih? Seperti ibaratnya Kopassusnya PLN. Waduh, Kopassusnya ada Kopassusnya juga ya. Jadi PLN ini berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, yang mana kita memperbaiki jaringan listrik tanpa padam. Oke, memperbaiki jaringan listrik tanpa padam. Iya, biasanya kan selama ini PLN itu memperbaiki listrik dalam keadaan padam. Padam. Jadi dampaknya, impactnya ke pelanggan juga kan. Jadi ada merasa kerugian lah ke pelanggan begitu Iya, ya. betul. Nah, jadi PLN berinovasi bagaimana perbaikan listrik ini tanpa padam. Nah, Oke. jadi kita PLN itu membuat tim khusus PDKB. Itu Oke. tadi pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Oke, pekerjaan dalam keadaan bertegangan artinya konsekuensinya sangat berat sekali ya. Betul sekali. Beresiko ya. Iya. Oke, sebelum kita akan lebih menggali lagi tentang bagaimana sih perbaikan listrik tanpa padam itu seperti apa gitu ya. Kita ke Mbak Mila dulu nih Mbak Mila ya. Ini pertanyaan kita yang pertama adalah dari PT PLN Persero bergerak di bidang apa? Jadi sebelum mulai saya menjelaskan bergerak di mana ya Mbak. Jadi kami itu salah satu unit di bawah unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban di induknya itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ya, Aha. tapi kami khusus melayani untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kami ini bergerak di bidang penyaluran listrik tegangan tinggi dan sistem operasional listrik di wilayah Sumatera Selatan. Kantor kami sendiri itu di Jalan MP Mangkunegaran nomor 01 Sudut Putih. Oh, Sudut Putih. Oke. Aha. Dan salah satu unit di bawah kami itu ada ULTG Bombaru. Itu di wilayah di Lemabang lokasinya. Lemabang lokasinya ya. Oke, kita belum bertanya lebih lanjut dan tentunya kami menginformasikan kepada Anda pendengar bahwa saat ini terkhusus untuk Anda kaum muslimin ya sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Yang pasti pimpinan seluruh jajaran RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga rangkaian amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya robbal alamin ya. Kita lanjut lagi. Masih ke Mbak Mila tadi. Mbak Mila tadi kan disebutkan bergeraknya di bidang apa? Tadi katanya bergeraknya di bidang Penyaluran listrik tegangan tinggi. penyaluran listrik transmisinya. Iya, Jadi lebih kepada transmisinya. Oke, baik. Itu di sini disebutkan katanya ada UPT Palembang, kemudian ada ULTG. Itu apa maksudnya? Kalau UPT Palembang itu unit pelaksana transmisinya. Sedangkan ULTG itu unit layanan ULTG transmisi dan gardu induk. Nah, itu gardu kami induk. itu mereka ada di bawah kami, Mbak. Jadi Oke. kami membawa ada 4 ULTG. Salah satunya itu ULTG Bombaru. Salah satunya adalah Iya, ULTG dalam Bombaru kota. dalam kota ya. Oke, jadi gardu induknya tadi begitu ya. gardu Iya, induknya. betul sekali. Mbak. Ngomong gardu kayak ngeliat Mbak Ida. Enggak ya. Oke, kita lanjut kembali ke tentunya Mas Rahmat Fajar. Panggilnya mau Mas Rahmat atau Fajar nih kira-kira? Fajar aja. Fajar aja. Oke, baik. Mas Fajar begitu ya.
Terasa subuh gitu ya Fajar ya. Oke Mas Fajar, kita ngomongin mengenai UPT Palembang ini katanya mengelola penyaluran listrik tegangan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan ya Mas Iya, ya. betul sekali, Mbak. Berarti ada kantornya lagi dong di kabupaten. Oke, betul sekali. Untuk UPT Palembang sendiri ini wilayah kerjanya Sumatera bagian selatan, Mbak Lydia. Sumatera bagian selatan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mila tadi, Mm-mm. kita di bawah UPT Palembang itu ada subunit Subunit. ULTG tadi. Mm-mm. Nah, di ULTG sendiri membawahi 25 gardu induk tersebar di Sumatera bagian selatan. Apa saja, di mana saja tuh gardu induknya? Yang paling jauh, Iya. paling jauh itu gardu induk di Sungai Lilin, Mm-mm. gardu induk Betung, gardu induk Sekayu, gardu induk Tanjung Api-Api juga kita ada, gardu induk Kenten, gardu induk Talang Ratu, gardu induk Sungai Juaro, gardu induk Bukit Seguntang. Iya. Kalau menjauh lagi ke selatan itu ada gardu induk Prabu Muli. Waduh, Prabu Mulih juga. Iya, gardu induk Kayu Agung kita juga ada. Terus gardu induk Simpang 3 Mhm. dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya, total kita Ada 25 ya, 25. Oke. Ke Mbak Mila kembali, Mbak Mila kita pengen tahu nih kalau kita lihat kan ada banyak kantor PLN di Palembang ini. Bisa dijelaskan ini kantor-kantor PLN yang ada di Palembang? Iya, silakan Mbak Mila. Nah, iya. Aha. Iya Mbak, seperti yang biasa sih masyarakat taunya itu PLN ya. PLN Iya. ya. Jadi kalau misalnya mati lampu langsung lapor PLN. Padahal rupanya ada beda-beda, ada Beda. bagian-bagiannya begitu ya dari Jadi- bincang-bincang Iya, kita betul. tadi ya. Jadi kalau berdasarkan proses bisnisnya itu kami tuh ada 3. Oke. Satu pembangkit, 2 transmisi dan Pembangkit, transmisi. dan distribusi. Distribusi. Oke. Kalau yang kita di mana Kalau nih? kami ini bagian transmisinya. Transmisi. Iya. Aha, tugas dari transmisi itu sendiri seperti apa? Nah, kalau kami kan menyalurkan tegangan listrik itu dari tower ke gardu induk sampai ke pusat bebannya untuk konsumen. Oke, pusat beban untuk konsumen. Nah, yang konsumen tadi itu berkaitan sama distribusi. Oh, jadi artinya dari rumah ke rumah kaitannya dengan distribusi. Iya. Ya, beda Oh, lagi. jadi antara kalau gardu ke gardu itu baru ke transmisi. Tower, Iya. ke Tower. kami, Oh, transmisi. yang tadi katanya ngomong masalah sutet-sutet tadi? Ya itu, sudah tadi. Oh, dari sutet Dari langsung sutet ke gardu gitu ya. gardu. Baru nanti kembalikan distribusi kepada masyarakat Iya. begitu. Iya, betul Aduh, sekali. ternyata saya juga bisa pintar begitu ya. Akhirnya bisa pintar dengan sendirinya begitu ya. Lulus jadi. Lulus ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke Fajar nih, Fajar. Kita Siap, pengen siap. tahu kembali tentunya bagian transmisi itu sebenarnya mungkin bagi sebagian masyarakat itu kan tidak tahu ya. Bagian transmisi itu seperti apa sebenarnya tugas atau kerja. Pokoknya taunya kalau ada pengaduan listrik ya sudah pokoknya PLN deh. PLN. Mau di transmisi, mau di pembangkit, mau di distribusi, taunya pokoknya PLN gitu. Nah, kalau transmisi sendiri itu seperti apa? Mungkin ini akan menjadi apa ya sebuah literasi bagi masyarakat bahwa kalau ada apa-apa ya nggak langsung ke transmisi dong sesuai dengan tentunya peruntukannya begitu. Iya, betul sekali. Yang dijelaskan Mbak Mira juga benar sekali. Jadi kita proses bisnis kita itu di transmisi, Mbak. Jadi di tower, yaitu biasa disebut SUTT atau sutet. Jadi SUTT sutet itu saluran udara tegangan tinggi Kalau udah tegangan tinggi, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. ekstra tinggi. Iya, Oke. yang menyalurkan tadi energi listrik dari tower ke gardu Ke induk gardu induk. baru ke konsumen. Oh. Nah, oke. mungkin sedikit tambahan, itu kan literasi ya. Iya, Kita literasi. memberikan Edukasi, betul. ke masyarakat sekitar. Adanya SUTT sutet itu bukan sesuatu yang berbahaya loh. Nah, ada yang mengatakan katanya kalau seandainya rumahnya dekat sutet nih gitu Ya, ya. Ya, ada yang ngomong kayak gitu kan nanti susah hamil Iya, atau macam-macam gitu ya. Pokoknya yang seperti mitos-mitos yang seperti itu. Nah, tolong dijelaskan. Jadi ini menjadi literasi juga bagi masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi PLN ini kan tidak serta-merta, Mbak. Kita membangun tower seenak-enaknya saja. Iya. Semua itu sudah ada aturannya, Sudah ada perhitungannya juga. Sudah ada kaidahnya, sudah ada standar-standarnya. Mungkin masyarakat bisa membuka Google searching, itu ada peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2021.
Di sana sudah sangat jelas sekali peraturan-peraturan jarak ruang bebas Iya. antara SUTT SUTET itu dengan bangunan warga. Jaraknya. Ya, jarak-jaraknya antara tower SUTET dengan pohon, tower SUTET dengan rumah, dengan jembatan dan jalan lintas lainnya. Itu ada. Misalkan contoh ya, Iya. di bangunan untuk 150 kafe 150 KP, SUTT itu jarak ruang bebasnya antara tower SUTET kita dengan bangunan warga itu 5 meter. 5 meter jaraknya. Iya, kalau 275 kafe itu 7 meter. 7 meter. Heeh. Jadi tidak. Selama kaidah itu tidak dilanggar, insya Allah aman. Oh, jadi kalau dia dilanggar itu yang akhirnya bisa beresiko ya. Resiko seperti apa itu kalau seandainya memang itu terjadi? Sebenarnya nggak ada resiko yang kita takutkan selama Takutkan. ini ya. Sebenarnya itu masih dikaji juga, Mbak. Iya, Insya Allah semuanya masih aman. masih aman ya. Oke, artinya itu cuma sekedar mitos kalau seandainya rumahnya deketan dengan sutet gitu ya. Nanti sambar petir langsung ini, atau mungkin takutnya nanti nggak bisa punya anak gitu kan. Saya aja udah 2 anak ya. Dekat sutet juga ya. Iya, Pak, Saya kerja di Tegangan terus. Oh, jadi di tower terus. Udah lebih 12 tahun. Anak saya 2. anak 2. Teman-teman saya semuanya udah punya anak. Jadi nggak ada pengaruh sama Nggak ada, sekali nggak ya. ada. Jadi itu adalah Kesehatan, mitos ya. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Sehat walafiat. Tiap tahun kami melakukan medical check up, alhamdulillah sehat. Dan yang ditakutkan warga itu nggak ada sama sekali, cuman mitos saja. Itu hanya mitos saja. Iya, hanya ya. ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab aja memberikan mindset yang tidak bagus tentang PLN. Tentang PLN ya. Oke, kita kembali kepada Mbak Mila. Mbak Mila, tetapi kan tetap saja kalau dikatakan tadi kan oleh Fajar ya bahwa ada aturan-aturan sesuai dengan peraturan Menteri Permen SDM ya yang nomor 13 tahun 2021 tadi gitu ya. Tetapi kan tetap saja itu kan berbahaya yang namanya tower listrik atau sutet, betul nggak nih Mbak Mila? Betul. Betul. Mhm. Nah, Berbahayanya seperti apa? Ya, jadi kalau berdasarkan peraturan direksi kami itu di nomor 2551 itu ada tentang keselamatan. Bisa lebih dikit-dikit, Mbak Mila? Salah satu hal yang nggak boleh dilakukan di berdekatan dengan instalasi itu salah mendirikan dan membangun dekat instalasi. Terus bermain layang-layang, menebang pohon, atau merusak atau melakukan pembakaran di dekat instalasi, atau menggali atau di dekat tanah instalasi. Nah itu kan dampaknya disampaikan sama Mas Fajar tadi itu sangat berbahaya ya Mbak ya. Jadi sebisa mungkin masyarakat itu harus pahami dulu hal sekecil itu setidaknya. Harus memahami itu dulu ya, setidaknya. Jangan sampai akan berdampak besar bagi kita semua jadinya kan. Oke, baik, kita kembali ke Fajar lagi nih Fajar. Tadi dijelaskan bahwa bagian daripada Fajar ini adalah PDKB, katanya tadi Kopassusnya begitu ya dari PLN begitu ya. Perbaikan listrik tanpa padam. Ini seperti apa perbaikan listrik tanpa padam ini? Oke, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita kerjakan secara PDKB ini atau tanpa padam ya, secara pertegangan. Mungkin kalau masyarakat ingin lebih jelasnya bisa membuka YouTube, Mbak. Membuka YouTube? Iya, itu ada PDKB bekerja secara bertegangan. Nah, itu kita benar-benar dalam kondisi listrik itu bertegangan. Bukan hanya 220 volt yang kayak tegangan di rumah. Kita 150.000 volt sampai dengan 275.000 volt. Nggak ada ketakutan tuh gitu ya, namanya kan berhadapan bertegangan begitu ya. Kerjanya sambil nggak, namanya kalau dimatiin kan ya jelas masih ada keselamatan bisa diinin. Tapi kalau ini kan beresiko. Ya, benar sekali. Semua pekerjaan itu baik risiko ya. Semua pekerjaan itu ada risikonya, Mbak. Baik itu pekerjaan yang ringan maupun yang ekstrim ya, seperti kami. Tapi selama kita mengikuti IK, instruksi kerja, mengikuti SOP, standar operasional prosedur, insya Allah semuanya masih aman. Semuanya akan masih aman. Intinya kita terus berupaya memberikan yang layanan terbaik untuk pelanggan masyarakat.
Oke, memberikan layanan terbaik untuk pelanggan masyarakat ya. Siap. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung mungkin terkait dengan tentunya ini merupakan literasi edukasi untuk kita semua di sore hari ini tentang bahaya daripada listrik itu sendiri bersama dua narasumber kita. Silakan saja bergabung melalui line telepon di 0711 369977. Ada Mbak Mila Permatasari dan juga ada Mas Rahmat Fajar ya. Oke, kita kembali kepada Mbak Mila nih, Mbak Mila. Nah, Mbak Mila, kita pengen tahu, kalau tadi Mas Fajar sudah jelasin ya. Nah, ini kita pengen tahu nih, apa saja sih sebenarnya bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sekitar instalasi PLN? Yang pasti sebelum saya jelaskan tadi, Yeah. salah satunya itu mendirikan bangunan. Oke, Tadi aha. ada disampaikan tadi Yeah, sama Mas Fajar ada jaraknya 5 meter. Atau bermain layang-layangan, apalagi sekarang kan anak-anak kecil kan lagi Paling hobi. suka tuh ya, Iya, pakai paling tali suka. gelasan gitu, Iya, kayak nggak ada takutnya Ah, gitu iya. ya. Kita yang ngeri-ngeri sedap melihat gitu kan. Itu salah satu tugas nanti sama teman-teman salah satu teman-teman PTKB tuh membersihkan kawat layang-layang tuh di Iya. Oh, membersihkan kawat layang-layang. Secara itu salah bertegangan. satu. Dan apalagi kalau ada pembakaran ya di dekat instalasi apa yang tower SUTT tadi, nah itu sangat berbahaya, Mbak. Sangat Jadi, berbahaya. sebisa mungkin ya kepada masyarakat umum hal-hal kecil seperti itu akan berdampak besar bagi kita semua. Akan berdampak besar bagi kita semua. Nah, kalau kembali kepada Mas Fajar ya, kan kalau lagi dalam kondisi hujan deras begitu ya, hujan deras apalagi banjir begitu. Banjir ini kan otomatis listrik padam. Ini kenapa? Ini bisa menjadi literasi juga nih. Iya. Edukasi bagi ya, bagi hujan mati lampu pasti kan. Pasti kadang tuh masyarakat kan udah hujan ini mati lampu lagi gitu kan. Banjir mati lampu lagi gitu kan. Itu menjadi, kalau kata orang tuh menjadi omelan gitu kan. Nah, ini gimana nih Mas Fajar, kenapa sampai mati lampu di saat ketika harus hujan ataupun juga banjir seperti itu? Oke, tentunya seperti yang saya bilang tadi, Mbak, PLN selalu memberikan layanan terbaik Yeah. untuk pelanggannya. Nah, jadi suatu ketika ada daerah yang mengalami banjir yang berat, katakanlah sudah tinggi ya banjirnya. tinggi, Nah, jadi PLN di sana langsung memutuskan aliran listrik yang di daerah suatu kampung tersebut. Gunanya untuk pengamanan kampung tersebut, Mbak. Untuk pengamanan dari Bukan kampung tersebut. kita ya, masyarakat kan sudah terzolimi banjir, Iya. ditambah juga listrik padam. Sebenarnya enggak, sebenarnya kami itu mengamankan warga tersebut. Nanti takut Takutnya kesetrum. betul sekali, takutnya ada kabel yang telanjang yang tidak terdeteksi oleh warga yang terkena banjir air tadi. Yang namanya air kan sifatnya konduktif ya, mengalir listrik. Nah, jadi kan ini katanya tadi misalnya banjir nih, banjir dalam kondisi artinya kondisi bencana begitu ya. Iya. Nah, kan ketika banjir ataupun mungkin dalam kondisi seperti itu, PLN sendiri mendapatkan informasi tersebut sehingga langsung bisa memadamkan listrik secara otomatis untuk dalam rangka menyelamatkan warga. Itu dapat informasi seperti apa, dari mana? Oh, banyak kita. Jadi PLN ini Apakah bekerja sama dengan apa gitu kan? iya, PLN ini ada bukan hanya pegawainya, Pak. Jadi kita ada tenaga outsourcingnya. Oh, tenaga outsourcing, oke. Yaitu Yanteknya, pelayanan tekniknya. Nah, itu juga bertugas di lapangan-lapangan di rumah konsumen. Jadi kalau ada gangguan layanan teknis, biasanya langsung menginformasikan gardu induk terdekat untuk mematikan aliran listrik. Oke, jadi artinya itu juga berdasarkan artinya laporan masyarakat pun bisa. Ada, bisa. 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 Sangat Jadi kalau misalnya masyarakat ingin menghubungi, misalnya ada terjadi bencana atau apa gitu ya, banjir atau segala macam, itu bisa menghubunginya kemana? PLN Bisa. 123 bisa. PLN 123. Ya, bisa. bisa Oh, 123. bisa 123 namanya. 0711 123. Oke, nah jadi buat Anda pendengar, kalau seandainya kita nggak tahu ya namanya bencana gitu ya, namanya ini ini bisa membantu juga tugas daripada PLN sendiri kan. Iya, Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan begitu ya, tiba-tiba dalam kondisi banjir bandang besar gitu ya, ingin menginformasikan bisa ke PLN 123 0711 ya. Jadi 0711 123. Iya, atau bisa melalui PLN Mobile aplikasi. Atau bisa melalui PLN Mobile aplikasi ya. Ini kalau sudah itu langsung ditanggapi begitu. langsung ditanggapi. Langsung ditanggapi. Cepat ya. Saya sendiri aja walaupun pegawai PLN udah berapa kali saya pengaduan ke PLN Mobile. Oh, oke. Tanggapannya cepat. Langsung tanggapannya cepat ya. Iya, responnya Oke. cepat. Artinya nggak ada juga stop gitu ya. Iya, Oke. benar. Jadi nggak ada 24 kalau jam. 24 jam kan Iya, standby kan betul. gitu kan dalam rangka pelayanan. Iya, Betul itu.
Oke, baik. Nampaknya, ada WhatsApp yang masuk ya, ini dari pendengar kita yang masuk. Oke, ini dari siapa nih? Ntar ya. Oke, ini dari Bapak, iya dari Pak Budi ya, yang ada di Prabu Mulih ya. Ini cuma mau tanya aja katanya. Saya mau tanya katanya, bagaimana caranya menanggulangi instalasi listrik rumah yang aliran setrumnya masih tetap ada walaupun meteran maupun NCB dalam rumah sudah dimatikan. Jadi kalau ada trouble, saya agak takut-takut untuk memperbaiki sendiri katanya. Jangan, ya. Ya, ini dari Prabu Muli, memang dari Prabu Muli, tapi bertanya kan ini kaitannya pertanyaan ini kan kaitannya dengan edukasi gitu ya, edukasi tentang bahaya listrik. Di beliau ini ada merasa was-was atau takut ketika ingin memperbaiki sendiri, di mana katanya bagaimana cara menanggulangi instalasi listrik rumah yang aliran setrumnya masih tetap ada walaupun meteran atau NCB-nya dalam rumah sudah dimatikan. Oke. Nah, silakan. Bagus sekali pertanyaannya dari Pak Budi tadi ya. Ya, Pak Budi. Oke Pak Budi, berarti sudah dilakukan tes pen ya, tes pen dan masih bertegangan walaupun MCB-nya sudah dimatikan. Jauhi tempat yang bertegangan tersebut, jangan didekati oleh anak-anak terutama. Segera hubungi saja tadi 0711 123. Oh, jadi artinya jangan, kalau kata orang Palembang tuh jangan macak-macak gitu ya. Jangan jangan berusaha untuk sendiri begitu ya. Oke, akan bunuh diri artinya. Oke, kita lanjut kembali. Mungkin silakan saja buat yang ingin bergabung. Sudah. Oke, ada lagi pertanyaan. Oh, saya nggak kejingaan. Oke, ini ada lagi ya. Tidak kejelian. Ini dari Seberang Ulu 1 Pak Ahmad ya. Pak Ahmad di Seberang Ulu 2, bukan Seberang Ulu 1 ya. Dari Pak Ahmad di Seberang Ulu 2. Berapa biaya memindahkan meteran di rumah, misalnya dari area belakang ke area depan rumah? Kalau prosedur pasang baru gimana? Apakah memang pasang baru itu dapat yang versi token atau bisa dapat yang pasca bayar? Berapa biayanya kira-kira? Nah, kan betul kan kata saya kan. Mereka tanya kan, ini masyarakat umum seperti itu tahunya. Untuk itu semua ada, Mbak. Tinggal kita hubungi saja PLN Mobile tadi 0711 123. Untuk biayanya nanti biasanya disurvei oleh tim lapangan. Dari tim lapangan. Jadi berapa dari biasanya jaraknya atau gitu. nambah kabel atau biasanya nambah kabel kan kalau pindah MCB. Nah, untuk rupiahnya belum bisa ditetapkan rupiahnya, nanti disurvei dulu. Baiknya telepon dulu 0711 123 atau hubungi PLN Mobile. Nanti ada tim survei. Ada tim survei. Iya, tim survei. Oke, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung di line telepon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Sama Pak Hari di Kayu. Pak Asari di Sekayu. Nah, oke, Pak Asari silakan Pak Asari bertanya dengan narasumber kita. Selamat sore Pak. Ya, sore Pak Pak Asari. Asari. Sekayu. Oke, silakan Pak Asari. Ini Pak, saya mau tanya. Kenapa BLN di area kami kan di Kabupaten Musi menyaksikan kapan waktu hujan gurun petir dia mati? Apa sebabnya? Apakah bagaimana kan? Kalau hujan petir dimatikan begitu ya Pak ya, aliran listriknya ya? Ya kan itu semua ini kan. Apakah oke kan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak terputus-putus ya. Ini pertanyaan dari Pak Asari Sekayu. Beliau mengatakan katanya dia ini dari Banyuasin gitu ya. Nah, Sekayu katanya, kenapa sih katanya PLN di wilayah kami di Kabupaten Banyuasin itu katanya kalau lagi hujan deras petir katanya listriknya dimatiin katanya. Ayo kenapa, sebabnya apa katanya gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Asari ya. Iya. Dari Sekayu. Sekayu. Kebetulan saya juga asli orang Sekayu. Oh, orang Sekayu juga ya. Sebenarnya bukan dimatikan Pak Asari, itu memang kegagalan sistem penyaluran kita karena instalasi kita kena sambaran petir. Di daerah Sekayu ya? Bukan cuma Sekayu Pak Asari, di Palembang juga kalau ada petir besar yang kena instalasi listrik kita biasanya padam. Tapi itu nggak lama. Nggak lama. Biasanya berapa waktunya? Itu tergantung tingkat kesulitan gangguannya, kerusakannya seperti apa. Itu bisa intervalnya waktunya dari 1 jam, bahkan ada yang 30 menit sampai 2 jam untuk perbaikannya.
Itu walaupun walaupun cuaca hujan, itu kita tetap memperbaikinya, Mbak Lydia. Jadi walaupun cuaca hujan tetap diperbaiki begitu ya. Oke. Itu tadi memberikan layanan yang terbaik. Wah, suka banget ini ya dengan apanya, dengan slogannya gitu ya, memberikan layanan yang terbaik. Namanya juga kita kan pelayan publik begitu ya. Oke, baik, kita ke Mbak Mila. Kemarin Mbak Mila, apa sih akibatnya jika terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan, Mbak Mila? Kalau terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan itu sebenarnya apa yang terjadi? Apa sih akibatnya begitu? Yang pastinya kan listriknya padam ya, Mbak Iya. ya. Dan Mikrofonnya deketin. yang pasti listriknya padam. Terus juga kita mau nggak mau harus melakukan pemulihan. 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 Contohnya kayak teman-teman PDKB tadi, maka harus segera ke lapangan untuk mencari gangguan asal mula gangguan itu dari mana kayak gitu. Tapi ya seperti yang disampaikan Mas Pajah tadi, kami memberikan pelayanan terbaik. Mau nggak mau kami harus cepat tanggap untuk memulihkan sehingga teman-teman masyarakat itu tidak berlama-lama mengalami pemadaman. Ya, tidak berlama-lama mengalami pemadaman begitu ya. Pernah nggak nih tentunya selama bertugas begitu ya. Ini kan kembali kepada literasi dan edukasi kepada masyarakat. Bertugas itu mendapatkan apa ya? Kalau kata orang tuh mendapatkan entah teguran ya dari masyarakat atau bukan lebih kepada apa ya protes dari masyarakat, komplain gitu ya. Kalau itu pasti, kalau itu pasti kok. Biasanya nangkepnya seperti apa? PLN mati terus nih lampunya setiap kali hujan atau setiap tidak ada, misalnya tidak ada angin, tidak ada hujan tuh tiba-tiba mati. Sebenarnya kan kalau masyarakat umum kan nggak tahu bagian dalam kita memperbaikin sistem kelistrikan ya, Mbak ya. Nah, jadi kami itu bukan hanya memperbaikin kalau ada gangguan tuh, kalau ada hujan atau angin itu kami bukan saat itu saja. Jadi teman-teman itu ada juga masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan juga. Masa pemeliharaan. Di situ teman-teman juga kan membutuhkan ada setidaknya beberapa titik itu harus memerlukan pemadaman. Oke, baik, kita tahan dulu untuk jawaban lebih lanjut. Sudah ada yang terhubung kembali ingin bergabung. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Bapak? Bapak Awi Ujang. Pak Awi Ujang di mana? Di Kenten Laut. Kenten Laut. Silakan Pak Awi, pertanyaannya. Saya bertanya, bagaimana berapa tahun umur instalasi dalam rumah? Berapa tahun umur instalasi dalam rumah? Ya, yang harus diganti itu. Oke, Yang baik. kedua, lalu meter itu jalannya cepat itu apakah bisa ditukar sama PLN? Bagaimana kalau meteran seperti apa Pak? Jalannya cepat, putarannya Oke, kalau meteran jalannya cepat gitu ya. Apakah bisa ditukar begitu ya? bisa ditukar. Oke, baik, nanti dijawab ya Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Awi Ujang yang ada di Kenten. Katanya kalau berapa tahun sih katanya umur instalasi di dalam rumah itu harus diganti gitu. Iya. Itu kan pasti ada waktu-waktunya kan, kita aja manusia ada waktunya gitu ya. Masa peralatan nggak ada waktunya gitu. Ini berapa waktunya? Kemudian yang kedua, kalau meterannya jalannya cepat, apakah bisa diganti nih oleh PLN gitu? Silakan ditanggapi. Oke, untuk yang umur instalasi jaringan listrik yang di rumah ya. ya. Iya, di rumah-rumah. Itu sebenarnya tergantung yang kita pasang. Tergantung yang kita pasang. Seperti apa jenis kabel yang kita pasang. Jadi ada yang jenis ya namanya orang jualan kan ada jenis kabelnya. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sangat bagus. Nah, itu interval waktunya yang berkisar bagus, dari kapan? Ya, yang bagus itu sangat lama, Pak. Sangat lama. Bisa sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Oke. Ya, asalkan tidak dimasuki rayap. Tidak dimasuki rayap. Ya, itu biasanya kan misalnya ada rayap. Nah, itu udah kalau udah rayap itu biasanya rusak, kabelnya ya? jelek. Jadi jelek ya. Oke. Jadi untuk masyarakat sekitar jika ingin membangun rumah, belilah atau gunakanlah yang kabel yang sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia yang bagus. Jadi, kalau kabel yang sesuai standar SNI itu yang seperti apa? Mungkin itu yang masyarakat toko-toko. Iya, masyarakat kadang-kadang nggak tahu ini kan, pokoknya beli kabel aja gitu kan. Kalau PLN kan mungkin yang jalan ngerjain kayak gitu kan. Nah, intinya itu seperti apa? ada rupa ada harga, Mbak. Jadi tergantung ada harganya juga ya. Jadi kalau kata orang itu biarlah agak bersakit-sakit sedikit dengan harga yang lebih mahal, tetapi dengan kualitas yang lebih bagus ya. Betul. Lebih puas. Oke. Yang kedua katanya pertanyaannya adalah kalau meterannya jalannya cepat. Nah, ini bisa nggak katanya diganti nih oleh PLN? Ini curhatan juga nih, oleh nih, silakan.
Oke, Pak, siapa tadi? Pak Ujang ya? Ini Pak Awi Ujang ya, yang ada di Kenten, Pak Awi. Oke, sebenarnya sama aja Pak, nggak ada lebih cepat, nggak ada lebih lambat. Kalau lebih cepat mungkin pemakaiannya yang Banyak. elektroniknya yang banyak. Jadi kalau Maksudnya muternya gitu ya cepat iya, ya? Iya, pemakaian KWH-nya. KWH-nya. Biar terpuaskan, Bapak bisa hubungi tadi yang 0711 123 biasa akan cepat ditanggapi oleh PLN. PLN akan datang ke rumah Bapak untuk melihat Sejauh mana? MCB-nya Bapak seperti apa. Kalau memang Bapak minta ganti bisa. Misalkan Bapak dari yang per bulan ya, bayarnya per bulan, mau diganti ke token bisa. Bisa diganti token ya? Iya, bisa. Nah ini kan ada juga nih Biayanya gratis. biayanya gratis. Biayanya gratis. Oke, untuk penukaran itu biayanya gratis dari yang dia ini bisa dirubah ke token itu gratis biayanya. Iya. Oke. Kecuali Ini untuk nambah daya ya. Kalau Nambah nambah daya daya atau nurun daya itu bayar. Oh, jadi kalau nambah daya, turun daya itu bayar. Tapi ketika misalnya dari 1.300 tetap ke 1.300, Kita ganti tetapi cuma ganti dari ini ke token begitu ya? Tapi biasanya ada biaya Lima adminnya aja. Ada biaya adminnya aja. Oke, baik. Ini menarik sekali. Nah, ini ngomong-ngomong tadi mengenai meteran gitu ya. Ini kan kadang juga menjadi keluhan masyarakat. Ini mau tidak mau ya, kita sebagai pelayan kan pelayan masyarakat, pelayan publik begitu ya, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ini ada sebagian masyarakat mungkin yang ini kalau yang pasca bayar ya, yang Ya. kalau bulanan gitu. Pasca. Bukan yang token begitu ya. Nah, jadi yang bulanan itu kadang kok listrik aku bayarnya bulan ini mahal banget ya, gitu ya. Apa jangan-jangan PLN tembak-tembak aja nih katanya gitu. Ini ada seperti itu kan penanggapan masyarakat. Ini bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Itu udah makanan sehari-hari sebenarnya. Makanan sehari-hari. Karena itu yang sering kalau Mbak Lidi juga namanya di masyarakat gitu Iya, kan, karena dengar oh ini kebayaran keluar mahal sekali gini gitu kan. Nah, itu gimana nih? Bisa Bapak misalkan bulan ini tagihannya atau Tinggi. masyarakat lah ya tinggi, lihat dulu angka meterannya berapa dan lihat juga angka pembayarannya Bapak. Nah kalau sesuai berarti memang pemakaian Bapak tinggi. Kalau tidak sesuai Bapak tinggal datangi kantor unit layanan pelanggan terdekat. Jadi Bisa kita dikonfirmasi, iya. bisa dikonfirmasi. Itu biasanya kalau memang ada kesalahan dari PLN Iya. untuk bulan depan biasanya biaya listriknya dikurangi Oke, biaya listriknya dengan jumlah dikurangi. bayar yang kelebihan tadi. Oh, jadi artinya bulan Dikalkulasi. depannya dikalkulasi dikurangin Iya. begitu ya? Iya, Oke, betul misalnya. sekali. Oke, aduh, jadi arti tetap ya. Artinya tidak akan berusaha tidak akan pernah merugikan masyarakat Tidak begitu akan. ya. Oke, kita kembali lagi saya mau ke Mbak Mila Fajar dulu ya, ke Mbak Mila lagi ya. Oke, tentunya kan banyak pihak nih yang dirugikan ya, mulai dari rumah tangga, di mana banyak kegiatan yang tertunda karena pemadaman listrik begitu ya. Nah ini pertanyaan kita adalah apa sih tentunya akibatnya jika terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan? Akibatnya, Iya. yang pasti sih konsekuensinya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu pasti ada blackout ya Mbak ya. Blackout, Seperti ya. Jadi kalau contoh kayak kami itu misalnya kayak ada pencurian bersisiko. Oke. Nah, itu kan salah satu akibat juga tuh gangguan instalasi listrik kami Mbak. Itu ada di KUHP 406 sama 408 itu terkait pengerusakan instalasi ancaman maksimal 4 tahun untuk yang berakibat mengganggu instalasi instalasi listrik. Nah, itu kalau di kami itu pasti itu ancamannya sangat berat tuh Mbak. Sangat berat. Karena itu dampak untuk pemulihannya lumayan lumayan lama itu. Apalagi teman-teman PDKB, contohnya teman-teman PDKB itu harus membangun tower ulang, tower emergency ya. Apabila terjadi pencurian yang mengakibatkan tower itu roboh kayak gitu. Jadi bisa mengakibatkan di beberapa titik lokasi itu akan mengalami pemadaman. Nah, jadi kita juga sebagai masyarakat setidaknya harus menjaga juga aset negara kita karena kami juga melayanin masyarakat dengan sepenuh hati. Jadi artinya kita sama-sama bersinergi, bekerja sama di sisi masyarakat menjaga begitu ya. Di sisi mungkin PLN sendiri berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik begitu ya. Oke, terkait dengan tadi pencurian.
Nah, pencurian listrik ini. Ini bisa diketahui dari mana nih kalau dari PLN sendiri nih, kalau ketika ternyata di situ ada pencurian listrik nih oleh masyarakat. Itu dari mana bisa nggak diketahuinya? Oke, itu biasanya PLN itu melakukan kegiatan Sidak. harutin. Harutin apa tuh? Pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Pemeliharaan. Baik aha. itu sifatnya harian, mingguan maupun bulanan. Dan juga di tower-tower tersebut ada petugas khusus kami, Mbak. Namanya PGP. Petugas ground patrol. Jadi di setiap PGP itu dia diberi kasih tanggung jawab untuk menjaga tower tersebut. Nah, jadi tahu misalnya tower ini terjadi pencurian atau Tidak lanjutnya seperti apa tuh kalau seandainya sudah tahu tuh kan ternyata di sini karena adanya ibarat kata adanya pemeriksaan setiap saat begitu ya, ada pemantauan setiap saat. Kalau sudah tahu itu tindakannya seperti apa yang biasanya dilakukan oleh PLN terhadap Oke, mungkin kalau dari kami biasanya langsung kita perbaiki. langsung diperbaiki. Langsung diperbaiki. Itu kan misalnya biasanya dari warga yang nyambung misalnya ke tetangganya begitu ya, mencuri listrik atau seperti apa? Ini Kalau kita ini lebih ke towernya, Mbak. Ke towernya? Bukan ke tiangnya. Bukan ke tiang, bukan tiang ke tiang. Tower SUTT sutetnya. Oke. Jadi itu kan tower sutet itu kan besi semua tuh. Besi semua. Nah, pengalaman kita itu besi sikunya sering dicuri oleh warga. Besi siku. Oke. Iya. Yang mana dampaknya itu sangat luar biasa. Sangat luar Kalau biasa. tower itu roboh bukan satu kampung lagi yang ada. Padam semua. Satu kabupaten bisa. Oke, kita terima kembali. Sudah ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini saya dari Pak Alwi Ujang nanya lagi. Iya, Pak Alwi, silakan Pak Alwi. Ini itu kalau instalasi kami itu sistem deret. Bagaimana Pak? Satu pas itu 6 rumah. Apa kelebihannya? Satu pas 6 rumah sistem deret. Dari Sat- rumah ke rumah. Satu pas 6 rumah. Satu pas itu 6 rumah. Berderet. Nah, susunannya itu dari rumah ke rumah kabelnya itu. Oke. Dan langsung ke tiang. Ke tiangnya satu. Itu sistem deret. Oke, tiangnya satu. Nyambung sampai 6 rumah. Apakah itu mengaruhi voltase itu? Apakah itu mempengaruhi voltase begitu ya Pak ya? Ya Untuk di tegangannya ya, apakah bisa turun kalau banyak rumah itu satu fase itu sampai 6 rumah tidak teret itu sambung nyambung itu enggak langsung ke tiang. Nggak langsung ke tiang. Jadi artinya dari apa Pak? Fase tadi untuk 6 rumah berderet begitu ya Pak ya? Ya sistem deret ya. Sistem deret begitu. daerah mana nih, Pak? Di daerah mana Pak? Pas saya kan nanti saya gambarkan nanti. Oh, di daerah Kenten tadi. Saya start nanti saya laporkan ini. Oke, baik. Belum roba, kalau bisa roba dari langsung ke tiang semua, jangan sistem deret. Jadi dari rumah ke tiang, dari rumah ke tiang. Maksudnya Dari rumah ke tiang, dari lapor. rumah ke tiang. Ya, emang lapor sama siapa itu? Oh, melaporkannya ke siapa lagi? Apa instalator apa PLN itu? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awi. Iya, itu tadi pertanyaan Pak Ujang kembali dari Kenten. Jadi ini keluhan warga juga kembali ya. Iya, betul Kita sekali. dengarkan bagaimana Pak Awi bilang katanya kalau di daerah beliau itu satu fase katanya 6 rumah berderet. Listriknya artinya bukan dari satu ini ke tiang satu enggak. Tapi ternyata dari ini berderet aja kayak gitu. Iya. Nah, Mungkin itu nggak ada gimana? fasilitas tiangnya, Pak. Jadi saran saya tadi ya telepon tadi 0711 123 karena di sana itu mencakup semuanya, Mbak. Baik itu pengaduan, baik itu keluhan, baik itu pemasangan, baik itu penurunan daya. Jadi Bapak siapa tadi, Pak? Pak Alwi tadi. Pak Alwi tadi. Iya, Pak Alwi. Hubungi 0711 123 melalui via HP-nya. Pasti akan ditanggapi, Pak. Akan diberi solusi seperti apa, atau tambah tiang atau tadi ya satu fasa tadi ya. Iya, satu fase katanya tadi. Nanti akan diberikan solusi oleh PLN lebih lanjut lagi. Oke, akan diberikan solusi oleh PLN lebih lanjut ya. Oke, Jangan satu. sungkan-sungkan untuk telepon 0711 123 atau bisa mengadu ke PLN Mobile di App Store. Tinggal download aja, Mbak. Tinggal download aja. Iya, PLN Mobile. Dari PLN Mobile, Iya. Mobile ya. Nah, tadi ditanya juga oleh Pak Awi tadi kira-kira kalau seandainya satu fase itu 6 rumah, itu pengaruh nggak sama voltasenya ya gitu ya? Kita belum melihat permasalahan Seperti sebenarnya. apa? Kita belum bisa kasih jawaban, Jawaban. yang lebih jelas. Oke, baik itu Pak Awi jawaban dari tentunya narasumber kita. Kita kembali lagi ke Mbak Mila ya, Mbak Mila. Kita pengen tahu nih Mbak Mila ngomong-ngomongin tentang gangguan yang sering terjadi ya di Palembang sendiri. Gangguan apa sih sebenarnya yang sering terjadi dalam kelistrikan ini? biasanya sih kalau banjir ya Mbak ya. Iya. Kalau banjir ya. Kalau gangguan itu
kita biasa teman-teman Gardu Induk tuh kalau misalnya ada di lokasi itu banjir biasanya mereka langsung mematikan tuh. Nah, jadi kita memastikan kalau memang ada instalasi gardu induk yang terendam air atau rumah warga yang terendam air, biasanya teman-teman di distribusi itu langsung memadamkan, mengamankan dulu kayak gitu Mbak. Biasa kebanyakan itu sih. Kebanyakan seperti itu ya. Mungkin tambahan sedikit. Silakan. Ya itu dari faktor alam tadi ya Mbak. Ada juga faktor lain, misalkan hewan. Jadi hewan itu bisa mengganggu keadaan listrik kita juga. Seperti halnya monyet. Monyet itu ya bisa manjat tower kita. Apa yang biasanya dilakuin dirusakinnya gitu ya? Dia nggak nyetrum dia. Atau punya ini dia ya, kekebalan setrum gitu ya? Dia monyet itu manjat ke tower PLN, tower sutetnya PLN. Iya. Terus setelah naik dia turun ke konduktor, ke kabelnya. Nah itulah yang menyebabkan gangguan. Biasanya langsung padam. Jadi bukan cuma faktor alam, faktor hewan juga, baik itu ular juga naik ke atas, burung. Itu faktor hewan. Juga ada lagi faktor lain, faktor oleh manusia itu sendiri. Seperti apa contohnya kalau dari faktor manusia itu sendiri? Seperti halnya yang Mbak Mila bilang di awal tadi, membakar sampah di bawah jalur kabel kita. Jadi kabelnya bisa ini ya. Karena asap itu sifatnya penghantar, Mbak. Penghantar listrik ya. Iya, betul sekali. Jangan membakar sampah di bawah jalur transmisi PLN, instalasi PLN. Terus jangan ada penggalian tanah karena bisa menyebabkan tower roboh. Terus faktor manusia yang lainnya bermain layang-layang tadi. Karena ini banyak sekali ya kerjaannya gitu ya. Iya itu. Bisa jadi terus ada lagi pencurian siku tadi. Oke. Iya, itu yang terakhir terjadi itu di daerah Kayu Agung. Itu untuk apa sih mereka dicuri itu? Dijual gitu? Aset negara gitu ya? Iya. Itu sangat fatal sekali Mbak kalau tower itu roboh. Karena bisa menyebabkan bukan dia sendiri yang merasakan padam. Bahkan Kayu Agung itu yang bisa padam, bahkan sampai ke Palembang impactnya. Luar biasa ya. Jadi itu baru-baru gara-gara cuma pencurian sikunya tadi. Tower, dijual nggak seberapa kan? Impactnya sangat luar biasa, sangat besar. Nah, didengarkan itu gitu ya. Udah termasuk dalam sabotase ya. Dan itu merupakan tindak kriminal. Iya, kriminal. Hukumannya bisa seumur hidup kalau kita laporkan ke polisi. Oke. Nah, kalau konsekuensinya yang diterima untuk oknum yang melakukan hal tersebut terhadap instalasi PLN? Ya itu tadi, hukuman penjara tadi. Penjara seumur hidup. Seumur hidup. Kalau udah tindakannya udah fatal pencurian tadi itu tadi, kita bisa melaporkan ke polisi. Polisi berhasil nangkap istilahnya pencurinya, ya udah langsung ya. Itu bukan cuma di Kayu Agung aja sih Mbak, di daerah Sekayu, di daerah Sungai Lilin, di daerah Betung, di daerah Prabung Muli, itu sering sekali warga oknum ya, bukan warga ya, oknum yang mencuri siku tower PLN. Oke, baik, kita tahan dulu ya. Kalau begitu kita dengarkan dulu yang satu ini. Siap. Acara televisi malam ini nggak ada yang asik, politik semua. Bosan laptop aja. Andi, kita tersisa kurang lebih 10 kamu menit di mana, Andi? Ya. Televisi dinyalakan kok tapi nggak ditonton sih? Andi di kamar, Bu. Lagi buka laptop sambil denger radio. Andi, kalau televisinya nggak ditonton, lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik. Ya, Bu. Nanti Andi matiin. Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja. Karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, RRI Pro 1.
Ya mendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Lintas Palembang Sore RRI bersama PT PLN UPT Unit Pelaksana Transmisi. Ya, masih berbincang mengenai edukasi bahaya listrik. Nah, tadi Fajar sudah menjelaskan bahwa konsekuensinya sampai seumur hidup ya untuk yang melakukan pengerusakan tersebut. Kita kembali ke Mbak Mila lagi. Mbak Mila, kita pengen tahu nih, kira-kira kan kita sudah tahu nih, ini yang dilakukan oleh oknum begitu yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pengerusakan terhadap instalasi. Nah, apakah ada kegiatan dari PLN untuk mencegah hal-hal tersebut, terutama tentunya yang bersumber dari manusia itu terjadi? Pastinya ada Mbak, seperti yang apa? dijelaskan sama Mas Fajar itu, kami kan ada pemeliharaan rutin nih. Ya, pemeliharaan rutin. Jadi kalau ada contohnya kayak besi siku hilang, jadi teman-teman PLN itu istilahnya menyambung lagi tuh besi siku yang hilang, jangan sampai nanti kalau ada besi siku yang hilang terus nggak dipasang lagi tuh nanti roboh tuh towernya kena angin atau gimana. Itu salah satu contoh antisipasi teman-teman di lapangan. Kayak gitu. Juga misalnya kayak tadi ada layang-layang yang nyangkut benangnya di kabel. Nah itu sama teman-teman tuh dibersihin tuh. Biasanya teman-teman PDKB yang tanpa melakukan pemadaman tuh melakukan pembersihan benang-benang layang-layang. Itu nggak takut ya Mas Fajar ya? Takut nggak Mas Fajar? Kan tegangannya tinggi ya. Apalagi kalau ada sarang burung ya, biasanya ada sarang burung di sela-sela instalasi itu biasa teman-teman juga dibersihin. Udah nggak takut ya? Udah kebal. Kayaknya listriknya yang takut sama. Ya karena sudah menjadi manusia listrik gitu, jadi listriknya yang takut ya. Oke, baik, kita kembali ke Mas Fajar nih. Ada tips atau trik untuk instalasi listrik di rumah jika rawan banjir? Oke, tadi sedikit masukan juga ya. Iya. Untuk teman-teman yang misal menghadapi banjir. Yang pertama, matikan MCB-nya. Matikan MCB yang di rumah ya. Terus kalau seandainya PLN belum sempat matiin gitu ya, jadi matikan dulu ya. Betul sekali, matikan MCB, terus angkat barang elektroniknya menjauhi tempat banjir. Misalkan angkat di atas dipan, kulkas, TV, jangan sampai mengenai air. Oke. Setelah itu baru menghubungi PLN untuk minta padam di kampungnya. Iya. Itu saja. Oke, jadi itu pesannya begitu ya. Iya. Oke, baik, kita kembali ke Mbak Mila. Apa kira-kira menjadi pesan kepada masyarakat nih? Pesannya untuk masyarakat? Ya, jadi kita sesama masyarakat kan kita mengharapkan yang terbaik ya untuk instalasi kita. Jadi pesan kepada masyarakat, sama-sama kita menjaga aset negara kita. Dan juga kami berharap kepada masyarakat juga sekitar, apabila ada gangguan atau ada yang berpotensi dampak yang dapat mengganggu instalasi listrik PLN itu segera dilaporkan. Karena akan tim kami melakukan survei langsung ke lapangan, melakukan pemulihan atau pemeliharaan apabila ada hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu instalasi listrik di sekitar. Oke, jadi itu yang merupakan ini ya. Nah, tadi kembali Mbak Lida tuh masih tergelitik tuh, masih agak gimana ya, masih mengganjal begitu untuk pengen ditanyakan. Kan tadi kita sempat memperbincangkan bahwa PLN sendiri tuh sering tuh mendapatkan komplain begitu ya. Ketika menanggapi hal tersebut, seperti apa kalian yang bekerja di PLN sendiri? Ya kan karena ini kan juga terkait dengan mungkin kepuasan pada masyarakat begitu ya, karena PLN berusaha untuk memberikan hal yang semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian sendiri bagaimana tuh ketika mendapat komplain dari masyarakat, menanggapi entah kan kayak tadi melalui PLN Mobile tadi itu kan? PLN 123. Kan ketika misalnya mereka mengeluhkan keluhan, ya namanya kalau ngeluh kan repetnya panjang tuh gitu. Nah itu bagaimana cara menanggapi? Oke, terima kasih Mbak Lydia. Tentunya itu sudah ya makanan sehari-hari ya. Makanan sehari-hari. Mengalami komplain dari warga. Ya, kalau kita menerima komplain dari warga, jangan kita panas juga. Jadi api sama api kan nggak bakal redup. Oke, jadi walaupun bekerja di listrik tapi nggak ini ya, nggak panas kita gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan, kita jelaskan
apa permasalahan mereka itu seperti apa, solusinya mereka kita memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Kita berusaha jangan sampai warga itu rugi. Jangan sampai warga PLN rugi. aja yang rugi. Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Aha. Dan tentu juga kita menjelaskannya itu bukan hanya di situ saja, Mbak. Kita melakukan edukasi tentang listrik itu seperti apa, bahaya listrik seperti apa. Nah, harapannya warga yang tahu itu menjadi tahu. Ada yang tidak tahu menjadi tahu ya. Iya. Nah ini kan terkait dengan topik ataupun tema kita adalah mengenai tentunya edukasi bahaya listrik begitu ya. Ada kan mungkin di sebagian rumah tangga yang listriknya ada di bawah gitu ya, colokan. Oh iya. Colokan itu kan apalagi kalau ada anak bayi, anak kecil begitu ya. Nah itu mungkin ada pesan untuk tentunya masyarakat untuk terkait hal ini. Oke, untuk menjaga yang keamanan dari ya, colokan istilahnya. begitu ya. Oke, Takutnya gitu namanya anak kecil nggak tahu kan gitu kan. Iya, untuk colokannya mungkin sesuai standar aja, jangan di bawah, mungkin bisa direnovasi rumahnya, dipindahin aja ke atas. Dipindahin aja ke atas. Yang tidak terjangkau oleh balita ya. Oleh balita, ya biasanya kan anak-anak lagi ngerangka-ngerangka Iya, gitu betul. kan. Oke, baik kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di suasana sore hari ini ya. Untuk closing statementnya kita pengen tahu nih kira-kira kalau aplikasinya tadi apa namanya? PLN Mobile. PLN Mobile ya. Ya, Nah, PLN MOBILE. PLN Mobile. Ini bisa tentunya di-download dari Play Store ya. Dan Iya. App Store. Oke, dari Play Store ya. Oke, baik. Nah, sebagai penghujung, sebagai penutup, silakan closing statementnya di Mbak Mila dulu deh. Apa yang menjadi tentunya pesan dan juga harapan? Ya, kalau dari saya sendiri yang berharap ya Mbak ya, kita sama-sama pengguna listrik ya. Ya, pengguna listrik. Jadi ya, yang pastinya kami berharap kepada masyarakat umum, kami juga bekerja sama di sini memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kami juga mohon bantuannya, mohon dukungannya juga. Jadi kalau memang ada kendala silakan disampaikan ke kami. Kalau memang itu yang bisa membantu kami silakan juga disampaikan kayak gitu Mbak, karena kita juga sama-sama memberikan yang terbaik buat negeri kita. Sama-sama memberikan yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Silakan. Closing statement. Closing statement ya. Ya, harapan dan juga mungkin pesannya begitu ya. Oke, PLN ini bukan perusahaan punya PLN. Bukan tapi perusahaan punya PLN. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, milik kita bersama. Jadi ayo saya juga bukan hanya pegawai PLN, saya juga penikmat listrik PLN. Iya. Jadi mari kita saling peduli, saling care terhadap instalasi jaringan listrik kita. Jika kita melihat sesuatu tindakan yang berbahaya listrik PLN, segera laporkan, segera tegur demi keamanan kita menikmati listrik secara maksimal. Itu saja. Demi keamanan dan juga kita menikmati listrik ya secara maksimal ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran tentunya dua narasumber yang luar biasa. Ada tentunya Mbak Mila Permatasari, manajer bagian keuangan umum PT PLN UPT Palembang. Kemudian juga Rahmat Fajar, manajer bagian PDKB PLN UPT Palembang yang sudah hadir. Terima kasih tentunya untuk perbincangan hari ini mengenai edukasi bahaya listrik ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih untuk informasinya, terima kasih juga untuk literasinya ya kepada masyarakat yang mungkin selama ini ternyata semua terjawab semua ya. Dan juga terima kasih juga untuk tentunya para penelpon dan juga yang sudah berkirim melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang yang bertanya langsung dengan kedua narasumber ini. Terima kasih banyak, semoga saja apa yang disampaikan oleh dua narasumber ini tentunya bisa menjadi edukasi bagi kita untuk bisa lebih banyak belajar lagi dan lebih aware, lebih sama-sama peduli begitu ya, bahwa listrik negara ini adalah punya kita bersama. Untuk bisa menikmati secara maksimal maka kita sama-sama menjaga ya. Oke, kalau begitu kita undur diri ya untuk tentunya bincang-bincang kita dalam dialog lintas Palembang sore hari ini bersama PT PLN UPT Unit Pelaksana Transmisi untuk edisi hari ini di edisi Jumat 28 Oktober 2022. Kita pamit undur. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasa ya.